Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuryahaki dengan NIM 4322111096, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, studi empiris pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Daftar isi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis, bab 3 desain dan metode penelitian. Latar belakang. Pajak salah satu pondasi ekonomi suatu negara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut dari rakyat akan kembali seluruhnya kepada masyarakat untuk kemanfaatan masyarakat baik yang membayar maupun tidak. Penghindaran pajak atau biasa disebut dengan tax avoidance dipandang sebagai strategi yang berguna bagi perusahaan yang ingin mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketidakpastian dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, penghindaran pajak tidak selalu legal dan aman bagi wajib pajak karena beberapa praktik penghindaran pajak dapat melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Fenomena tax avoidance atau penghindaran pajak terdapat pada perusahaan properti dan real estate, yaitu pada PT Karya Deka Alam Lestari. Perusahaan ini merugikan negara sebesar 6,1 miliar. Berdasarkan fenomena perusahaan properti dan real estate, praktik penghindaran pajak yang ada dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pemasukan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat 6 rumusan masalah, yaitu apakah sales growth, profitabilitas, dan capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance, dan apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi sales growth, profitabilitas, dan capital intensity terhadap tax avoidance. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sales growth, profitabilitas, dan capital intensity terhadap tax avoidance, dan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sales growth, profitabilitas, dan capital intensity terhadap tax avoidance jika dimoderasi dengan ukuran perusahaan. Kontribusi penelitian yang pertama yaitu ada kontribusi teori yang bermanfaat untuk mahasiswa dan peneliti berikutnya. Lalu berikutnya yaitu kontribusi praktik yang bermanfaat bagi Provinsi Akuntansi Perpajakan, bagi investor, dan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu kontribusi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai sebuah masukan untuk pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengurangi penghindaran pajak. Bab 2. Kajian pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, yang menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan hubungan antara pemilik dan manajer sebagai sebuah kontrak untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasi wewenang kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang baik dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Sales growth merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat menunjukkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Dan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset perusahaan. Lalu berikutnya, capital intensity adalah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi menggunakan aset tetap untuk memanfaatkan beban penyusutan. Terakhir yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah tenaga kerja. Penulis mengolah data dari jurnal L. Anastasia yang berjudul Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Yang kedua yaitu Nur Amiyah dengan judul Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Penghindaran Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu jurnal yang ketiga, penulis mengolah data dari jurnal Suci Ramadhani dan Anistano pada tahun 2022
dan Apriyatna dan Oktris tahun 2021, lalu Suyanto dan Tri Kurniawati tahun 2022. Berikut bagian dari rangka pemikiran dengan judul Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hipotesis atau dugaan sementara H1 Sales Growth berpengaruh terhadap Tax Avoidance, H2 Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance, H3 Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance, H4 ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance, H5 ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Tax Avoidance, dan H6 ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Bab 3. Desain dan metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji pengaruh variabel moderasi pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data historis Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 17 perusahaan dengan digunakan 85 data. Berikut terlampir sampel penelitian. Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel sebanyak 17 perusahaan. Tahun penelitian selama 5 tahun. Lalu total data penelitian sebanyak 85 data sampel. Terakhir yaitu metode analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian modal, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.